kita lanjutkan lagi cerita hatinya Ivi Batista. Batistuta boleh. Ngomongin Ya. Batistuta Asal jangan Ivi jadinya. Betutu nggak boleh. Jangan, nggak mungkin Ya. lah. Warna ya. Ya itu Oke. ya, kayaknya ini ya old joke never die gitu ya. Saya pengen lebih detail lagi barangkali tadi fase-fase perkembangan itu dok. Kenapa? Karena tadi sempat bercerita Mbak Ivi ini bilang bahwa kalau misalnya anak perempuannya tomboy itu gimana sih gitu ya? Anakku tuh yang kedua tomboynya luar biasa gitu loh, sampai pakai sepatunya tuh hanya mau pakai sepatu laki dengan moga-moga dia gambar. nggak nonton ya. Oh iya, Jangan iya. dia lo mau ngomongkan ke seluruh dunia loh. Oh iya, benar. Anak tetangga saya, Iya. maksudnya gitu. Tapi berbicara tentang tomboy. Tomboy. Misalnya. Karena anak saya juga tomboy dok. Itu yang tadi saya bilang perlu hati-hati pada fase-fase seperti itu ya. Pada fase anal, genital dan oral ini pada anak-anak itu kita harus terutama ibunya. Jadi mengarahkan ke arah yang benar. Jadi tomboy kalau cuman sekedar ya cuman ikut-ikut anak laki-laki atau cuman pingin pakai baju laki-laki atau aktivitas anak laki-laki itu sih masih oke gitu ya. Tapi jangan sampai nanti kalau keterusan. Kan kalau keterusan nanti dia jadi tomboy beneran. Jadi nanti dia setelah dia dewasa dia jadi boy. Gitu loh walaupun dia perempuan. Nah, nanti kalau dia udah jadi boy, dia pasti cari girl. Kalau dia cari girl akhirnya jadi lesbian. Itu yang Bagaimana kita kan sudah lihat misalnya fase oral dia banyak misalnya di area mulut ya. Betul. Bagaimana orang tua bisa kasih pengertian sama anak? Jadi dikasih tahu hal yang benar dan hal yang benar. Jadi bukan dibohongin atau ditakut-takutin. Itu yang intinya. Ya termasuk juga bukan hanya sekadar mulut sih mungkin masih gampang ya. Kalau udah genital. Iya, genital. Gitu Iya, ya. betul. Jadi genital tahu ya. Genital itu tahu ya Alat-alat. terkait pemuasan di daerah alat kelamin. Kurang lebih kayak begitulah. Ya, jadi seputaran alat kelamin ya. Jadi juga harus dibedakan bahwa alat kelamin kalau laki-laki itu dia banyaknya di luar ya. Makanya kelihatan gitu kan. Kecuali orang yang gemuk, yang perutnya besar itu nggak bisa ngelihat ya. Nyelip Pak. kecuali pakai cermin ya. Nah, sedangkan perempuan alat genitalnya bukan cuma yang di luar. Nah, ini perlu dipahami bahwa alat genital wanita itu justru lebih banyak di dalam. Jadi rahim dan sekitarnya, vagina dan sekitarnya. Ya, itu jadi justru bagian dalam. Jadi perempuan itu sangat sulit. Makanya penting banget kali ya dokter untuk pendidikan seks Itu dari dia dini yang paling untuk penting anak-anak sebenarnya. agar mereka tuh dapat pemahamannya tuh secara tepat gitu loh. Atau pendidikan seks untuk orang tua agar Orang tuanya bisa dulu bisa menyampaikan ke ngejelasin kepada anak. Setuju ya. sih, Ya. setuju sih. Gimana orang tua mau ngejelasin kalau ilmunya juga belum nyerap ya. Betul, Iya setuju. benar Seperti misalnya melihat tanda-tanda kan dok, sudah lihat tanda-tandanya A, B, C. Iya, Ini setuju. kecenderungannya ke sini. Misalnya Iya. dari dia ingin maaf Bu, kalau mau ke toilet, maunya ke toilet laki-laki. Lebih tertarik ke arah sana. Kan mungkin pengarahan orang tua cara berbicaranya ke anak mungkin ya, Betul, dok ya. betul. Nanti akan sulit misalnya anak perempuan ke toilet laki-laki, gimana dia mau pipis gitu Iya. ya. Kan repot ya. Karena kan bentuknya Berbeda, iya. buat gitu ya. duduk, nanti dia duduk nungging lagi kan. Iya. Aja nih dokter. Ini mulai Mulai hangat nih dokter nih ya. Kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan dari penonton. Barangkali ada? Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Trihandoko dari Politeknik Negeri Jakarta. Ingin bertanya dok, bagaimana cerita sedikit. Jadi tetangga saya ini dia mengalami pelecehan seksual. Jadi anak ini minder gitu karena omongan orang-orang gitu. Jadi merasa tertekan gitu. Jadi bagaimana saya gitu, perilaku saya, sikap saya seperti apa untuk membantu anak ini. Laki-laki perempuan anaknya? Perempuan. Perempuan. Oke. Umurnya Umurnya remaja sekitar 15 tahun. Oke. pada saat kejadian Pada saat kejadian itu sekitar setahun yang lalu. Oke. 14-15 Terima kasih. tahun. Oke. ya. Sebagai itu baik banget. Kamu pengen jadi hero-nya ya. Iya. Aku pelindungmu sayang. Tapi itu masih di bawah umur ya. Kamu jangan tebar pesona dulu. Walaupun aku bukan ibunya, aku udah deg-degan kamu ngomong begini. Tapi- Iya. Oke. Ya memang agak sulit ya karena biasanya kalau suatu pelecehan seksual si anak ini dia nggak akan cerita
Pasti dia biasanya dia takut Simpan. atau ya penuh dengan malu yang besar gitu ya. Kecuali dengan orang yang dekat sama dia. Gitu. Nah itulah. Makanya harusnya orang tua itu mesti menjadi orang dekat dari anak-anak. Iya. Ya. Kalau ya, terutama misal anak perempuan dekat dengan ibu atau anak laki dekat dengan bapak. Ya. Sampai pengenalan masalah seksual itu dimulai dari dini oleh orang tua. Ya misalnya mandi bareng ya. Jadi mandi bareng itu bukan asal mandi-mandi tapi sambil menjelaskan gitu ya. Nanti apalagi kalau timbul pertanyaan dari si anak, gitu kan, kita jangan menjelaskan dengan hal yang nggak benar gitu ya. Seperti yang selama ini ada, malah misalnya ngomong alat kelamin aja disamar-samarin gitu ya. Wah apa ini cacing kayak gitu ya, ini burung atau perkutut atau apa ya, jangan Langsung itu. aja gitu ya, nama biologisnya gitu ya. Oke dok. Terus kemudian nanti Mas dapat ini loh, dapat hadiah dari Gramedia ya, dapat buku ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Aktif aja, ajak si adik ya Ella, si adik ikut aktif di kegiatan daerah situ supaya membuat dia lebih Menghilangkan merasa trauma berharga. gitu Iya, Betul. karena kalau orang berprestasi kan biasanya jadi lupa dengan kekurangan diri kan gitu. Ya. Jadi diajak aja aktivitas, kalau kamu aktif di daerah tempat tinggal kamu ajak dia untuk ikut serta, misalnya jadi bendaharanya atau jadi apa supaya dia tuh jadinya merasa dirinya ada harganya lagi gitu, ada value-nya lagi gitu kayaknya. Iya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit ya, Boleh. ya soal masalah yang tadi, akan lebih bagus kalau bisa diajak anak ini konsultasi dengan orang ahlinya. Jadi jangan kamu gitu ya. Pasti nanti Menemani lah, paling nggak kamu ya, boleh menemani gitu ya dok ya, ngajak, ke terapis, betul. baik psikolog. Karena nanti kalau maupun kamu yang nerangin psikiater. pasti nanti larinya lain gitu ya. Kata dia gue udah mau niat baik, dituduh lagi. Iya, betul. Ke yang ahlinya karena tidak mudah untuk bisa melewati sebuah trauma gitu ya. Tapi Tapi paling ini- tidak tapi dengan ini keberadaan masnya ini gitu kan bisa luar menemani biasa loh. itu. Jarang ada orang yang peduli sampai sejauh itu. Kalau kamu masih muda dan peduli kan anak-anak ya, di konvensi PBB kan anak-anak adalah mereka yang ada di bawah 18 tahun. Jadi masih dalam perlindungan orang di sekitarnya, termasuk kita-kita ini. Betul kata dokter tadi kalau bisa diberikan konseling entah ke dokter atau ke psikolog atau mungkin orang tuanya udah tahu belum? Orang tuanya sudah tahu. Biasanya kita bicara sama orang tuanya supaya tindakan itu dilakukan oleh orang tua, jangan dari orang luar Ya, gitu. jadi bersama-sama Iya. gitu ya. Oke, dan semoga ini menjadi sebuah niatan baik loh. Ya, paling nggak nanti luar pulang bisa biasa. bantu. Oke, Bagus, namanya kita akan bagus. lanjutkan lagi. Cerita hati selain satu ini tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.